Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang merasakan damai sejahtera Tuhan boleh katakan shalom sambil lambaikan tangan. Shalom. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita sore hari ini, dan kita mau datang dengan segenap hati untuk kita merindukan Tuhan. Kita berjumpa pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita akan mendapatkan keuntungan. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita mulai persekutuan kita. Kita tundukkan kami bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa kami boleh akses. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati di hadapan. Kami bawa yang terbaik melalui ibadah kami sore hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami merindukan untuk berjumpa pribadi dengan Kau. Biarlah Engkau Tuhan yang melawat setiap kami saat ini, ketika kami memuji menyembah, ketika kami mendengarkan perkataan firman Tuhan. Biarlah kami dimudahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam kuasa-Mu dari awal, tengah sampai akhir. Engkau yang bertata dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka hati kita. Kita mau datang dengan penuh kasih dan penuh cinta kepada Tuhan.
menyatakan maskul di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa, sebab Engkau baik. Dalam segala keadaan Engkau baik. Baik atau tidak baik yang Allah, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur sebab Engkau baik. Dalam setiap keadaan kami Engkau ada dan setia bersama kami. Kasih-Mu menguatkan kami, sehingga kalau saat ini kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena Engkau. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih
Masing-masing mengingat penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan saja. Katakan, aku akan Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh bersyukur padamu Bapa, biarlah melawat kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Bapa. Roh Kuduskan dan Roh sucikan kami, penuhi kami dengan firman-Mu Bapa. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan kami, agar pulang dari tempat ini kami boleh mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Ada sukacita. Amin saudara. Setiap kita selalu bersukacita, apapun keadaannya kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan. Amin saudara. Ya, dimana saya pada sore hari ini akan menyampaikan tentang mukjizat di dalam kitab Yohanes saudara ya. Dimana setiap kita yang percaya bahwa mujizatnya masih ada, silakan angkat tangan. Amin. Amin saudara ya. Tentu semua percaya. Kalau tidak percaya lebih baik pulang. Benar nggak saudara? Karena apa? Kalian datang percuma kalau tidak percaya mujizat itu ada. Ya, kita boleh bersyukur. Kita mau belajar 7 mujizat Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Kita mau belajar apa yang telah kita dapat. Kita pulang praktekkan apa yang harus kita lakukan. Kita melangkah demi firman Allah, pasti hidup kita akan diberkati. Amin saudara. Ya, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat 11. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Allah. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pimpinan pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pimpinan pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang tua meminumnya, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpannya anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin saudara. Di mana air telah mujizat Tuhan Yesus yang pertama diadakan di Kana di Galilea. Ya, waktu mereka ada pesta, Yesus dan murid-muridnya beserta ibu Yesus diundang dalam perjamuan pesta kawin saudara. Ya, di mana waktu di tengah-tengah pesta mereka kekurangan anggur. Ya, ibu Yesus berkata, "Mereka kehabisan anggur." Jawab Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus punya iman percaya, dan ibu Yesus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, di mana ibu Yesus berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu, buatlah itu." Akhirnya di situ ada 6 tempayan. Mereka disuruh mengisi air. Ya, kalau kita belajar daripada ke-7 mujizat Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini saudara, kuncinya saya pelajari ke-7-7-nya hanya taat. Orang yang taat itu mau melakukan perintah-perintahnya sehingga mengalami mujizat. Di mana waktu mereka disuruh mengisi, isilah tempayan-tempayan itu dengan anggur. Ya, mereka pun mengisinya. Ya, di mana kalau saya kata mereka, "Ini ngawurai, kekurangan anggur kok, gendong-gendong ini suruh ngisi air."
wis gak masuk akal. Kira-kira dia mengatakan demikian, terjadi enggak mujizat, saudara? Halo? Enggak mungkin, benar gak, saudara? Karena dia mau melakukan perintahnya yang ringan. Dan mujizat yang pertama diadakan juga air. Di mana waktu bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan bangsa Mesir, yang mereka telah memberikan tulah. Air berubah menjadi apa, saudara? Darah, benar, saudara. Yang di mana air itu cerita tentang kehidupan. Ya, di dalam diri manusia 70% itu terdiri dari air. Ya, Tuhan Yesus memberikan mujizat yang pertama di Kana di Galilea. Demikian pula dia mengadakan mujizat tulah untuk Fir'aun. Air dirubah menjadi darah. Kita harus percaya bahwa mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita memberi, saudara, yang dimana apa yang diperintahkan Tuhan, pasti Tuhan memberkati, Tuhan akan turut campur tangan, saudara. Ini mujizat yang dibuat yang sama dengan Musa, saudara. Mujizat yang pertama yaitu air, saudara. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak seorang perwira di Kapernaum, saudara. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai 47, sambung 50 sampai 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 47. Demikian bunyi firman Allah. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 50 sampai yang ke 54. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Anak itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea, di mana anak perwira di Kapernaum, saudara, di mana dia mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Ya, kalau dia tidak punya iman, dia berkata, wong anakku sakit, supaya engkau datang mendoakan untuk meraba supaya anakku mengalami kesembuhan. Tapi dia nurut. Ya, seandainya kata dia ngomong, loh, aku tuh pengen engkau datang untuk mendoakan. Kalau engkau tidak mendoakan, tidak mungkin anakku sembuh. Tapi dia punya iman percaya. Dia pergi, saudara. Dan waktu di dalam perjalanan pulang, anak buahnya datang. Dia berkata, anakmu sembuh. Pukul berapa? Pukul 12 siang. Tuhan Yesus, anak buah perwira di Kapernaum itu teringat akan perkataan Tuhan Yesus, di mana di situ anaknya hidup. Seringkali dalam kehidupan saudara dan saya, ya, dalam menghadapi suatu situasi yang tidak enak ini, mungkin saudara tidak punya iman yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, tidak taat akan perintah-perintahnya, maka engkau pulang akan sia-sia dan hampa, tidak mengalami mujizat. Mari kita mau belajar. Mujizat terjadi karena kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tanpa melakukan, kita pulang dengan tangan hampa. Saya percaya pulang dari tempat ini, mungkin engkau tidak punya beras, engkau tidak punya uang. Percaya bahwa aku pulang dapat uang. Amin, saudara. Pasti hidupmu diberkati. Amin, saudara. Haleluya, saudara, ya. Jangan kita
kita pulang dengan tangan hampa. Kalau kita percaya berkat itu mesti mengalir. Amin, saudara. Ya, di mana mujizat yang ketiga, orang lumpuh disembuhkan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai 9. Yohanes pasal 5 ayat 5 sampai ayat 9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Amin, saudara. Di mana mujizat yang ketiga, orang yang lumpuh disembuhkan, saudara. Ini peristiwanya di kolam Bethesda, saudara. Kolam Bethesda itu tidak besar, saudara. Mungkin sekitar 6 meter kali 7 meter, saudara. Ya, di situ terdiri dari beberapa serambi. Waktu mereka punya iman, waktu airnya goncang, mereka yang dahulu masuk ke dalam air tersebut, mereka akan mengalami mujizat dan kesembuhan. Tapi orang lumpuh ini tidak ada yang membawa. Waktu airnya goncang, tidak ada yang menurunkan ke dalam air. Orang lain lebih mendahulunya. Ya, tapi Yesus berkata, "Maukah engkau sembuh?" Mau. Angkatlah tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Ya, mungkin kalau seandainya kata orang lumpuh itu mengatakan, "Loh Tuhan, aku itu belum nyentuh air. Masa aku mau suruh turun? Bagaimana aku bisa sembuh?" Tapi orang lumpuh ini apa yang diperintahkan Tuhan Yesus? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia mau mentaati akan perintah Yesus sehingga dia bisa berjalan dan mengangkat tilamnya. Amin. Secara logika, secara nalar, tidak mungkin orang lumpuh 38 tahun itu secara medis, ya, urat-uratnya sudah lengket, ya, sudah kaku, sudah mungkin tidak bisa disembuhkan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Itulah namanya mujizat. Benar gak, saudara? Jangan kau sudah percaya Yesus, engkau masih ada dalam keraguan-keraguan dalam hidupmu sehingga engkau tidak mengalami mujizat. Jangan salahkan Tuhan. Ayo kita sebagai anak-anak Tuhan percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Jangan kita tidak percaya apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, pasti Allah turut campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Pada sore hari ini, saudara, engkau keadaan mendung, engkau datang ke tempat ini, ya, ini dibuktikan engkau mengasihi Tuhan. Benar gak, saudara? Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, mungkin engkau di rumah layai-layai sambil nonton televisi. Benar gak, saudara? Engkau datang mau berkorban, menyerahkan dirimu untuk Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti Tuhan turut campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Setiap mujizat itu ada, namun kita mau percaya dan mau mentaati. Ketujuh mujizat daripada Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini, saudara, saya pelajari intinya hanya taat. Orang yang taat itu mau melakukan perintah-perintahnya, tanpa melakukan dan menjalankan perintahnya, kita akan sia-sia. Benar gak, saudara? Semua itu ada hukumnya, yang ada peraturannya. Tiap negara punya aturan masing-masing, tiap gubernur ada aturannya masing-masing, tiap wali kota ada aturannya masing-masing, tiap gereja ada aturannya masing-masing, Satlantas pun ada aturannya masing-masing. Benar gak, saudara? Mungkin saudara di Indonesia kalau naik kendaraan berjalan di mana, saudara? Sebelah mana? Sebelah kiri. Benar, saudara. Mungkin saudara berkata, "Iki mobil-mobilku, sepeda motorku, baru waktu sebelah kanan tidak masalah." Oh, ini mobil-mobilku, sepeda motorku. Coba saudara ke Surabaya, naik ke sepeda motor atau mobil berjalan di sebelah kanan.
Kira-kira pulang sampai malam tinggal nama. Bener gak saudara? Kalau udah percaya bisa diuji. Siapa mau uji? Nah ini namanya orang yang gak taat kalau mau menguji. Pasti dia gak akan mengalami keselamatan. Mujizat gak akan terjadi. Ya, kita mau belajar pada sore hari ini saudara. Ya, orang lumpuh disembuhkan saudara. Ini mujizat yang luar biasa saudara. Tanggal 12 kemarin hari Sabtu, ya, saya mendapat cucu yang kelima. Waktu anak saya melahirkan itu melalui sesar saudara. Karena waktu di sesar, tahu-tahu bayinya, babynya itu saudara, kayak orang itu ngomong terbalik sungsang, ya, kepalanya lari ke depan. Jadi terpaksa ditarik itu kakinya saudara. Waktu ditarik kakinya saudara, anak saya, cucu saya ini tidak bisa bernapas, tidak bisa nangis, tidak bisa bergerak. Saya sudah berapa minggu menyampaikan firman tentang ini, tentang mujizat. Saya minta mujizat ke Tuhan. Mau lari ke siapa? Saya tidak pandang hamba Tuhan, tidak pandang pendeta siapapun, tidak pandang siapapun yang punya mujizat. Saya punya Tuhan yang sama. Saya hanya memalingkan muka saya seperti Heskia, saudara Heskia. Saya hanya berdoa, saya nangis, Tuhan berikan kehidupan kepada cucu saya Tuhan. Kalau Engkau memberikan yang terbaik, berikan nafas yang baru, berikan jantung yang baru Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau Tuhan memberikan kehidupan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan mujizat-Mu. Kami mau ya Tuhan merasakan mujizat-Mu yang luar biasa. Sungguh saudara, siang harinya cucu saya sudah bisa goyang, bisa bernapas, bisa nangis. Saya bersyukur mujizatnya itu nyata. Amin saudara. Di hari-hari itu ada kesulitan apapun, jangan datang mencari hamba Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Inilah mujizat saudara. Ya, dimana sekarang cucu saya sudah sehat. Kemarin hari Jumat dikontrolkan ke dokter, dokternya ngomong, Pak, ini saya melihat kalau lahirnya kelihatannya tidak tertolong. Sekarang anak ini sehat luar biasa. Ini betul-betul mujizat, betul-betul luar biasa. Saya diceritani sama anak saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau engkau hari-hari ini mengalami kesulitan tentang ekonomi, tentang sakit penyakit, tentang apapun, jangan datang ke tempat lain, datanglah kepada Yesus. Allah itu roh, barang siapa menyembah kepada Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin saudara. Ya, jangan menyembah kepada ilah lain saudara. Pasti engkau diberkati dalam hidupmu, rumah tanggamu ya saudara ya. Di mana Yesus hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah saudara. Waktu kejadian itu pas hari Sabat, mujizatnya masih berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal 9 dikatakan, kita harus mengerjakan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang, karena akan datang malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Hari ini adalah hari kesempatan. Yesus tidak lama lagi sudah datang. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan saudara ya? Memang semua hari ini mengalami krisis ekonomi, tapi utamakanlah Tuhan yang terutama dan yang pertama. Amin saudara. Kita harus mengaminkan Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Ya. Apa yang dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah dahulu kerajaan Allah dengan salah. Kalau datang ke gereja tujuannya, maaf saudara ya, nyanyinya dirubah. Ku sembahku, pulang apa saudara. Ya. Ayo kita ubah supaya hidup diberkati. Engkau pulang dari tempat ini, engkau mengalami mujizat demi mujizat. Saya percaya, saudara, setiap kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama. Yang keempat, mujizat yang keempat adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Mari kita baca dalam Yohanes
6 ayat 1 sampai 13, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kata Yesus memandang sekelilingnya, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, Rabi, seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Mereka duduk, orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ketika lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang dan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin, saudara. Di mana mujizat yang keempat, saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 kekul roti dan 2 ekor ikan. Yang bawa siapa, saudara? Anak kecil. Kalau anak kecil tidak mungkin dia bawa roti bajul yang zaman dulu besar-besar. Benar gak, saudara? Paling sari roti, ya roti ing, roti cuanggo dan sebagainya. Benar gak, saudara? Dan ikannya tidak mungkin ikan kakap atau ikan tuna, paling ikan mujair atau ikan sepat. Benar gak, saudara? Tapi bisa untuk makan 5.000 orang. Ini luar biasa. Yesus hanya mengatakan, duduklah. Mereka taat. Sampai kata mereka ngomong, buat apa duduk, ikan itu loh, tidak cukup. Murid-murid Yesus pun Filipus tidak cukup. Tidak percaya mujizat. Tetapi mereka mau melakukan, saudara. Ya, secara logika, 5 kekul roti, 2 ekor ikan, itu pasti kecil-kecil semuanya. Ya, dimakan 5.000 orang. Secara umum, matematika, profesor pinter kaya apa Surmito gak ketemu. Bener gak, saudara? 5 ditambah 2 dipotong 5.000. Surmito datang sampai mumet gak ketemu. Bener gak, saudara? Tapi justru yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kenyataannya bisa tercukupi semuanya. Dan istilahnya berapa bakul? 12 bakul. Tuhan itu indah. Kenapa sisa 12 bakul? Karena muridnya 12. Seandainya kata lebih pasti dibontot. Maaf, sebentar lagi Natal ya. Jangan kita ke gereja bawa kresek, saudara. Ya, ayo kita memberkati gereja-gereja Tuhan. Kita berani berkorban untuk gereja Tuhan. Sekalipun ini PD bukan gereja, saya percaya kalau engkau menabur dimanapun engkau tinggal, di situ engkau akan diberkati, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, pasti semuanya dari Tuhan. Ya, dimana kita mau belajar, saudara, ya, mujizat yang kelima, saudara, berjalan di atas air. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 20 sampai 20. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Nah, di sini, saudara, Yesus berjalan di atas air.
Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin, saudara ya. Dimana jangan takut ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya percaya bahwa di hari-hari ini apapun masalahmu ya, kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolongmu. Engkau akan mengalami mujizat. Waktu mereka mau menyeberang, Yesus belum juga ikut bersama dia. Padahal mereka sudah berjalan 2-3 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Berarti kalau 2 mil 3 kilo, 3.000 meter, berarti di tengah laut atau di tengah danau. Ya, secara logika orang berjalan di atas air sampai sekarang ya, belum ada orang hidup yang berjalan di atas air. Benar gak, saudara? Kecuali film persilatan, itu hanya bohong. Benar gak? Tipu daya pakai komputer. Tapi sampai sekarang pun belum ada orang yang bisa berjalan di atas air kecuali Tuhan Yesus Kristus. Berjalan di atas air tidak mudah, saudara. Yesus berkata, "Ini aku." Mereka mulai menaikkan Yesus di atas perahu, dan danau itu mulai tenang sekali atau redup. Kalau engkau tidak percaya, mujizat demi mujizat tidak akan engkau alami. Ayo kita mau belajar, setiap anak-anak Tuhan, apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan, bahwa mujizatnya pasti terjadi, saudara ya. Undanglah Yesus dalam rumah tanggamu, ya, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, apapun yang kau lakukan, pasti Tuhan akan turut campur tangan. Jangan kau mengalami masalah, engkau putus asa, engkau berkata, "Aku tidak sanggup, tidak mungkin," dan sebagainya. Kalau engkau taat akan perintahnya, pasti Tuhan akan memberkati hidupmu, dan mujizat pasti engkau akan alami, saudara. Amin, saudara. Di mana yang keenam, mujizat orang buta disembuhkan. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 7. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana ia tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin, saudara. Di mana orang buta yang waktu Yesus dalam perjalanan, di mana dia tahu bahwa orang buta, murid-muridnya bertanya, "Siapa Tuhan yang berbuat dosa, anak ini atau orang tuanya?" Yesus berkata, "Bukan anak ini dan bukan juga orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan pada dunia." Seringkali kita tidak tahu, dalam masalah demi masalah, itu Tuhan punya rencana yang indah. Benar gak, saudara? Mengapa orang buta itu
diolesi tanah dengan ludah, tidak marah-marah. Sudah ada yang tahu? Karena dia buta, gitu aja lah jawabnya kok bingung-bingung. Bener gak saudara? Lah kalau dia melek pasti marah-marah, bener gak? Cuk. Diudah lemah, sampai motor. Wes adu sono. Secara logika tidak masuk akal, bener gak saudara? Sebenarnya firman Allah ini juga gampang-gampang angel. Tapi kalau kita nyampe gak usah terlalu ribet. Mengapa mereka tidak marah? Karena mereka buta. Kalau mulai mungkin dia gak kamu, bener gak saudara? Jadi kadang-kadang mujizat itu hal yang aneh. Wong wis buta kok Tuhan Yesus itu cucuk pakai ludahnya, diaduk-aduk tanah, dioleskan matanya, wis pergi ke sulam ke Siloam, yang artinya diutus. Dia nurut, dia taat akan perintah Yesus. Dibasuhlah matanya, akhirnya dia kembali dengan matanya yang sudah melek. Benar nggak saudara? Ini mujizat. Jangan kita menjadi orang Kristen yang maunya enaknya toh, maunya karpet merah, padang gurun yang kerikil-kerikil, tangisan, keluhan dan sebagainya. Tuhan, aku tuh ikut kamu sudah melayani pekerjaanmu, kenapa aku kok hidup seperti ini dan sebagainya. Jangan salahkan Tuhan, saudara. Ya, hari Selasa yang lalu saya kedatangan teman-teman saya dari Kediri, saudara, sudah 50 tahun tidak ketemu. Sekarang mulai satu persatu datang ke tempat kami. Dia bertanya, Pak Lukas, resepnya apa ya? Tuhan kita oke. Nah ini saudara, kira-kira jawabmu apa saudara? Wah, saya bersyukur saudara, sungguh ini makanan bagi saya saudara. Wis makananku. Tak bukakan Amsal 10:12. Berkat Tuhanlah yang menjadikan saya susah payah tidak akan menamainya. Terus akhirnya, lo kok ngomong berkat Tuhan kok lo. Tapi kan malas sudah. Kok malas segala berkat. Terus tak bukakan lagi saudara. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3, ya di situ dikatakan berdoa dan bekerja, artinya ora et labora. Ya toh. Kalau mau bekerja tok enggak doa, tidak sukses. Sebenarnya kalau doa saja, tidak bekerja juga tidak sukses. Tak bukakan saudara di ayat 10. Juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika engkau tidak mau bekerja, janganlah engkau emplok. Teman saya ngomong, Pak, kok niku pendeta ngalah-ngalayan Pak pastor lain dulu. Pendeta dan pastor ini sama lah katakan demikian. Nah, teman saya ini masih ikut Kristen lebih istilahnya ya asal ikut-ikutan saudara. Cuma dia datang tujuannya apa? Resepnya kaya itu bagaimana ikut Tuhan. Jadi kita jangan ikut Tuhan perlu bisa kaya, enggak. Kaya itu berkat Tuhan, bener enggak? Jangan kok hanya doa sebalik. Tuhan berkatkan aku Tuhan dalam rumah tanggaku, berkatkan aku pekerjaanku, tapi aku malas bekerja. Tahu-tahu diberkati Tuhan sepeda motor dari langit, tak jebol kafe gendari ke pelabuhan. Loh bener gak saudara? Kita bicara logika lah. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Tapi orang-orang yang setia mengiring dia pasti hidupnya dipimpin, diberkati, mujizat pun terjadi atas dia. Amin saudara. Jangan kita jadi orang Kristen yang konyol, saudara ya. Di mana yang terakhir, saudara, membangkitkan Lazarus. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 4 dan disambung 25 dan 26. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania di kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah.
oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, acap kali dalam kehidupan saudara dan saya kita sudah berdoa, mungkin sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, kita tidak mendapat pertolongan dari Tuhan, tetapi kita tetap percaya bahwa bersama Tuhan pertolongannya iya dan amin. Amin saudara. Di mana ayat 25 dikatakan saudara ya, ayat 25 sampai 26 dikatakan saudara, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin saudara ya. Di mana waktu Tuhan Yesus ya diundang Maria dan Marta, di mana dia mengatakan biarlah dia hidup supaya pekerjaan Allah dinyatakan pada dunia. Seringkali dalam hal yang sulit engkau berkata, kalau engkau ada Tuhan, mengapa pekerjaanku seperti ini, usahaku seperti ini, rasa-rasanya kalau tokoku tak jual, rumahku tak jual, mobilku tak jual, tidak mungkin kau bisa nutup utang. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin saudara. Dalam Yesus ada kehidupan, ada mujizat. Di mana ketujuh mujizat dalam kitab Yohanes ini saudara, di mana kuncinya hanya taat. Marta dan Maria waktu dia di dalam kubur itu ya datang kepada Yesus. Yesus hanya berkata, bukalah batu yang ada di kubur itu. Mungkin seandainya kata Maria tidak menyuruh orang-orang untuk membuka kubur daripada Lazarus, terjadi tidak mujizat? Tidak mungkin. Enggak. Setelah batu digulingkan, Yesus hanya berkata, Lazarus, Lazarus segeralah keluar. Culik, 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 pakai pocongan saudara. Lazarus bangkit. Enggak saudara? Masih utuh dalam pakaian pakai pocong. Setelah semuanya dibuka, Lazarus hidup. Mungkin hari-hari ini kau berkata, aku tidak mungkin utang terlalu oke. Rumahku tak jual, mobilku tak jual, tidak mungkin bisa untuk utang. Percayalah pada Yesus. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak bisa bangkit. Tapi kalau engkau percaya Yesus, maka kebangkitan itu akan kita alami. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami beri mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Bapa tentang 7 mujizat yang ada di Injil Yohanes ini Tuhan. Supaya kami pulang dari tempat ini Bapa, kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang Kau berikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang diberkati firman Allah, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Darda dan kita akan siapkan diri kita untuk menerima bersama. Kita akan memulai perjamuan kudus. Ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa angkat tangan, nanti dilayani oleh peserta. Kasih-Mu bayakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa
ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lagi mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita memulai perjamuan kudus. Bawa hatimu, bawa imanmu, untuk kita benar-benar memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Untuk benar-benar kita memperingati kasih-Nya yang sempurna untuk kita. Saya akan berdoa sebelum kita memulai perjamuan kudus. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu di ibadah malam hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan, yang semakin mendewasakan kami Tuhan, yang semakin menumbuhkan iman kami Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, tiba untuk memperingati kebaikan-Mu, untuk memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan anggur dan roti yang ada di tangan kami Tuhan, seperti Engkau menguduskan waktu Engkau melakukan perjamuan bersama murid-murid-Mu. Mari dengan iman percaya kita akan memulai perjamuan kudus ini dengan kita mengangkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman buat jemaat di tempat ini. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat tempat ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh luar biasa baik kepada kita. Pengorbanannya, kasihnya sungguh sempurna. Kiranya lewat perjamuan kudus ini, mujizat terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini. Dan kiranya yang terbaik akan Tuhan Yesus berikan kepada pribadi lepas pribadi yang percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Dan saat ini kita akan menabur melalui persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan, biarlah setiap firman ini semakin membuat kami mendekat dan percaya kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua karya Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkenan dengan apa yang kami berikan. Haleluya, amin. Ada sukacita malam ini. Firman cuma taat. Lukas Anakin bilang taat. Tapi kadang-kadang manusia itu telah dapat berkat belum takut taat. Ya itu yang repotnya. Setelah dapat berkat, yang penting itu ada damai sukacita. Kekayaan itu nomor 2. Punya berkat banyak tapi tidak ada damai sukacita, sama aja bohong.
Benar tak? Nah kita sebelum waktu susah minta Tuhan, Tuhan berkati. Setelah dapat berkat melalui Tuhan, itu yang sering terjadi. Jadi setelah dapat uang kekayaan, ada sebagian itu hak dari orang, bukan hak kita 100%. Tapi yang tidak disadari orang yang cuma bekerja. Yang penting aku suki. Urusannya kiri, ya. Tapi kalau kita sedai suatu masalah, Tuhan, kenapa kau coba ya aku terus? Sedangkan Tuhan tidak pernah mencoba. Manusia sendiri yang sering mencoba. Itulah yang ada terjadi di diri kita sekarang. Ya. Untuk pengumuman bulan depan tanggal 29 dilayani oleh Pastor Errol dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom. Diberkati firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, mewakili PD Kasih Vilea, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Lukas Sutopo. Ini bersama tim dari Surabaya, sungguh luar biasa. Ini PD Kasih Vilea memperkenalkan diri, yang isinya ini para lansia, ya, tapi para lansia yang sangat-sangat luar biasa. Ya, setuju ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Dan khusus Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu di ibadah ini Tuhan. Tuhan saya berdoa Tuhan buat Pastor Lukas Sutopo Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa khusus buat tim yang ikut serta Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan berkat yang dahsyat Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya pribadi, lepas pribadi. Tuhan, saya juga berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan, Evangelis Junaidi Tuhan, beserta istri Tuhan, Ibu Linda Tuhan. Engkau terus pakai Tuhan, turunkan kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat keluarga ini Tuhan. Terus Engkau berkati di dalam pekerjaannya Tuhan, terkhusus Tuhan Engkau akan jaga kesehatannya, dan Engkau akan mewujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini Tuhan, Engkau terus melindungi, Engkau terus berikan berkat yang luar biasa. Turunkan mujizat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Hari ini juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau terus sertai, Engkau lawat Tuhan, Engkau terus berikan yang terbaik Tuhan. Di dalam pemerintahan yang baru ini Tuhan, Engkau berikan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan kepada pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Terlebih Tuhan, hikmat untuk takut kepadamu Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat gereja-gereja, buat pelayan-pelayan Tuhan. Engkau terus sertai, Engkau terus berkati Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Ini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali dengan hati dan iman-Mu. Angkat tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa makan, silakan maju dahulu. Ya, kita tadi sudah diberikan firman yang luar biasa. Rohani kita telah diisi dengan firman yang dahsyat, dan sepertinya bentar lagi pulang kita benar-benar akan tercium, sudah mujizat akan terjadi buat jemaat pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa dulu untuk memulai perjamuan kasih. Silakan Bu Juani.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertangga dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak atas segala murah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang terberkati bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakailah hidupnya untuk semakin hari semakin indah, semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu. Dan Kau memberkati Bapak Junaidi yang telah menyediakan segala tempat dan segala konsumsi dan segalanya apapun. Tuhan berkati dan Kau memberkati keluarganya, memberkati usaha pekerjaannya. Dan kami terima kasih buat makanan yang Kau telah sediakan bagi kami Tuhan. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan setiap makanan dan minuman yang akan kami terima, dan supaya menjadi berkat bagi kesehatan bagi kami semua. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang menyediakannya dan memberkati tangan-tangan yang mengerjakannya. Kiranya damai sejahtera melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita foto dulu ya.